Selamat datang kembali di channel Gelora Timnas. Saya doakan semoga pemirsa semuanya sehat walafiat. Kali ini Mimin akan berikan beberapa kabar terbaru di antaranya. Doa publik Indonesia terkabul, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, batalkan sanksi Indonesia usai negosiasi diplomatis Erick Thohir. Mengejutkan publik tanah air, Madam Pang doakan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sampai bilang begini. Senang banget dengarnya, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menurunkan pemain lapis kedua demi bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Simak semua berita selengkapnya sampai selesai. Doa publik Indonesia terkabul, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, batalkan sanksi Indonesia usai negosiasi diplomatis Erick Thohir. Harapan publik sepak bola Indonesia akhirnya terkabul setelah serangkaian kekhawatiran yang membayangi dunia persepakbolaan nasional akibat sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. FIFA secara resmi membatalkan hukuman denda senilai 400 juta rupiah dan pengurangan alokasi tiket pada laga internasional Indonesia melawan Tiongkok, yang sebelumnya dijatuhkan akibat insiden kerusuhan supporter pada pertandingan melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Perjalanan menuju pembatalan sanksi ini bukanlah sesuatu yang instan. Melalui pendekatan ilmiah berbasis diplomasi olahraga dan komunikasi strategis, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memainkan peran kunci dalam melobi FIFA dengan membawa data, bukti perubahan, dan komitmen konkret terhadap perbaikan tata kelola pertandingan di Indonesia. Insiden pada laga Indonesia vs Bahrain yang berlangsung beberapa pekan lalu sempat mencoreng citra positif yang tengah dibangun sepak bola Indonesia. Sebagian oknum supporter melakukan aksi pelemparan benda ke lapangan dan pelanggaran terhadap protokol keamanan stadion sehingga tindakan itu tidak hanya mengganggu jalannya pertandingan, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan pemain dan ofisial. FIFA merespons dengan cepat. Berdasarkan laporan pengawas pertandingan, FIFA menjatuhkan dua sanksi utama, denda administratif sebesar 400 juta rupiah dan pengurangan kuota tiket supporter Indonesia sebanyak 50% pada pertandingan kandang berikutnya melawan Tiongkok. Sanksi tersebut sontak memicu reaksi keras dari masyarakat, pengamat olahraga, dan tokoh-tokoh nasional yang merasa bahwa hukuman itu terlalu berat dan tidak mencerminkan semangat pembangunan sepak bola yang sedang digaungkan. Dalam kerangka kerja organisasi olahraga internasional, negosiasi sanksi sangat jarang terjadi, apalagi sampai pada tahap pencabutan penuh. Namun pendekatan yang dilakukan Erick Thohir justru menjadi studi kasus menarik dalam manajemen konflik di dunia olahraga. Sebagai mantan Presiden Inter Milan dan anggota Komite Olimpiade Internasional IOC, Erick tidak hanya mengandalkan relasi personalnya di kancah global, tetapi juga menyusun argumentasi dengan metode ilmiah, berbasis data, kajian sosial perilaku supporter, serta proyeksi dampak ekonomi dan psikologis dari sanksi tersebut terhadap masyarakat luas. Dalam presentasinya ke FIFA, Erick mengajukan sejumlah dokumen yang memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, statistik keamanan pertandingan di Indonesia dalam 12 bulan terakhir yang menunjukkan tren penurunan insiden kerusuhan. Kedua, bukti kolaborasi antara PSSI, Polri, dan pihak keamanan stadion untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar selalu ditindaklanjuti. Ketiga, surat pernyataan publik dari kelompok supporter utama yang berisi permintaan maaf resmi dan janji tertulis untuk mematuhi regulasi FIFA ke depan. Dan yang terakhir, program edukasi supporter yang sedang berjalan, termasuk pelatihan keamanan stadion dan kampanye anti kerusuhan berbasis komunitas. Mendengar pernyataan Ketum PSSI Erick Thohir, FIFA langsung mencabut seluruh sanksi yang dijatuhkan, sehingga tidak ada lagi pengurangan tiket untuk laga penting kontra Tiongkok, dan denda 400 juta dibatalkan sepenuhnya. Keputusan ini disampaikan FIFA secara resmi melalui surat kepada PSSI dan diumumkan kepada publik oleh Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Kabar ini disambut sukacita oleh masyarakat Indonesia, ungkapan rasa syukur pun membanjiri media sosial, dengan banyak pengguna mengucap terima kasih kepada PSSI dan Erick Thohir atas keberhasilan negosiasi tersebut. Beberapa pengamat menyebut keberhasilan ini sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menunjukkan kedewasaan dalam tata kelola sepak bola serta memiliki daya tawar di forum internasional.
Erick Thohir menegaskan bahwa ini adalah momen refleksi, bukan euforia. Kami bersyukur, tetapi ini juga peringatan. Disiplin supporter, keamanan stadion, dan tata kelola pertandingan adalah prioritas kami ke depan, ujar Erick dalam pidatonya. Mengejutkan publik tanah air, Madam Pang doakan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sampai bilang begini. Dalam sebuah pernyataan yang penuh semangat dan harapan, Madam Nualpan Lamsam, yang lebih dikenal sebagai Madam Pang, menyampaikan doa dan dukungannya agar timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Tokoh berpengaruh dalam dunia sepak bola Asia Tenggara ini melihat potensi besar dalam skuad Garuda, terutama dengan kehadiran pemain-pemain keturunan yang memperkuat kualitas timnas Indonesia. Madam Pang, yang juga merupakan manajer timnas Thailand, menyatakan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir sangat patut diapresiasi. Dalam konteks ilmiah, ia menyoroti aspek pembinaan pemain, peningkatan taktik permainan, serta keberhasilan PSSI dalam menarik pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia. Indonesia kini punya kekuatan baru. Dengan pemain keturunan seperti Ole Romeni, JIZES, dan Maarten Paes, tim ini punya kualitas Eropa yang bisa menyatu dengan semangat Asia Tenggara. Saya sangat berharap dan mendoakan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026, ujar Madam Pang dalam sebuah wawancara saat menghadiri forum sepak bola regional. Ole Romeni, striker muda yang bermain di Eredivisie, dikenal memiliki ketajaman dan insting gol tinggi, sedangkan JIZES, bek tengah yang bermain di Serie B Italia, menonjol lewat kemampuan membaca permainan dan duel udara, sementara Maarten Paes, penjaga gawang yang tampil impresif di Major League Soccer MLS menambahkan kekokohan di lini pertahanan. Dengan kehadiran pemain keturunan bukan hanya menambah kualitas, tetapi juga mempercepat proses transfer ilmu dan pengalaman dari liga-liga top dunia ke pemain lokal. Hal ini selaras dengan teori pembangunan tim nasional modern yang menekankan pentingnya integrasi lintas budaya dan kompetensi. Madam Pang juga menekankan bahwa pencapaian tidak akan datang tanpa kerja keras dan konsistensi, oleh sebab itu ia menyarankan agar Indonesia terus memperkuat struktur liga, pengembangan usia muda, serta menjaga stabilitas pelatih dan filosofi permainan. Kunci utama bukan hanya pemain, tapi juga sistem. Jika Indonesia terus berbenah dan belajar dari pengalaman, Piala Dunia bukan lagi mimpi, tambahnya. Dukungan dari tokoh luar seperti Madam Pang menandakan bahwa transformasi sepak bola Indonesia tengah mendapat perhatian serius di kawasan regional. Harapan besar kini berada di pundak skuad Garuda untuk membuktikan diri di babak kualifikasi lanjutan Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang. Senang banget dengarnya. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menurunkan pemain lapis kedua demi bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menjelang laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Moriyasu dikabarkan akan menurunkan skuad pelapis saat Jepang menghadapi Indonesia, sebuah keputusan yang menimbulkan banyak spekulasi, namun penuh harapan bagi Indonesia. Secara matematis, Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Ini membuka ruang bagi Moriyasu untuk merotasi pemain, memberi menit bermain bagi pemain lapis kedua yang jarang tampil. Namun yang menarik, keputusan ini dinilai oleh sejumlah analis dan media Jepang sebagai bentuk bantuan tak langsung kepada Indonesia yang tengah bersaing ketat memperebutkan posisi runner-up grup. Menurut laporan dari media Jepang Nikkan Sports dan Sponichi Annex, Moriyasu memang mempertimbangkan aspek generasi dan kebugaran pemain utama. Tetapi secara etis dan regional, ada dimensi lain dalam keputusannya. Dalam sebuah wawancara pasca laga melawan Suriah, Moriyasu mengatakan, "Kami ingin membantu sepak bola Asia tumbuh bersama. Jika dengan rotasi ini kami bisa memberi pengalaman bagi pemain kami sekaligus memberi kesempatan tim lain berkembang, itu hal yang positif." Pernyataan ini mengandung makna penting, bahwa Jepang sebagai kekuatan utama Asia merasa memiliki tanggung jawab moral dalam pengembangan ekosistem sepak bola regional. Dalam konteks ilmiah olahraga, tindakan ini dapat dianalisis dalam kerangka teori, solidaritas regional dalam kompetisi, di mana kekuatan dominan tidak hanya fokus pada prestasi sendiri, tetapi juga berperan sebagai katalisator kemajuan kolektif.
Bagi Indonesia, peluang ini menjadi momentum emas, di mana tim asuhan Patrick Kluivert membutuhkan poin untuk mengunci tiket ke fase selanjutnya. Jika Jepang benar menurunkan tim pelapis, maka secara teoritis tingkat kesulitan yang dihadapi Indonesia akan sedikit lebih rendah dibanding melawan tim utama Samurai Biru. Namun, bukan berarti laga ini akan mudah. Jepang bahkan dengan skuad kedua, tetap memiliki kedalaman kualitas yang mumpuni. Lebih jauh lagi, langkah Moriyasu ini juga bisa dibaca sebagai strategi diplomasi olahraga, sebuah pendekatan lunak yang mempererat hubungan antar bangsa melalui medium kompetisi sehat. Jepang, sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang batal digelar dan salah satu pionir pengembangan sepak bola Asia, menunjukkan bahwa keberhasilan sepak bola Asia tidak cukup hanya dengan prestasi individual, tetapi juga melalui kolaborasi regional. Dalam iklim persaingan yang seringkali didominasi oleh kepentingan nasional semata, langkah Moriyasu menjadi contoh nyata bahwa niat baik dan etika dapat berjalan seiring dengan strategi. Dan jika Indonesia berhasil memanfaatkan momen ini untuk melaju lebih jauh, maka nama Hajime Moriyasu tidak hanya akan dikenang sebagai pelatih tangguh Jepang, tetapi juga sebagai sahabat sepak bola Indonesia. Langkah Hajime Moriyasu merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur dalam olahraga, solidaritas, sportivitas, dan keberanian mengambil keputusan etis. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.